Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini saya akan menjelaskan masa kerusuhan pemikiran hukum Islam. Masa kerusuhan pemikiran hukum Islam dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pertama masa kerusuhan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mustasim billah khilafah yang terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahap kedua periode pembekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kerusuhan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 Hijriah hingga akhir abad ke-13 Hijriah. Hal ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum membatasi diri mempelajari pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Para ahli hukum pada masa ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumber aslinya, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat para imam mazhab. Faktor pendorong taklid, berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah mempengaruhi kemunduran atau kerusuhan hukum Islam pada masa itu. Di antaranya, 1. Pergejolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil, seringkali yang disibukkan oleh kegiatan perang salah satu sama lain, yaitu perang saudara. Hilang ketentraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran mazhab, para ahli hukum periode ini hanya tinggal memilih ittiba atau mengikuti salah satu imam, memperjelas, membela mazhabnya sendiri, dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendiri mazhab lain. Yang ketiga, pembekuan terhadap pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif pemecahan hukum. Sedangkan para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum syaraknya. Setelah berijtihad, mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi atau bahkan yang akan terjadi. Orang-orang yang datang kemudian mencukupkan diri dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian, maka tidak ada dorongan untuk lebih maju. Yang keempat, pada periode ini muncul orang-orang yang tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang
membingungkan masyarakat Islam. Kesimpang siuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini bertujuan agar kesimpang siuran pendapat bisa dihentikan, tapi justru kebukuan pemikiran hukum Islam yang mulai terjadi.